Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anastasia Adiningsih, Kafa Seladin Andrina, Regina Nur Arianti, dan juga Unik Nur Aini akan membahas mengenai perencanaan dan pengembangan media promosi kesehatan dengan model Asure dengan judul Dampak Pembelajaran Online di Masa Pandemi bagi Anak Sekolah. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 saat ini telah menyebabkan banyak perubahan pola hidup masyarakat Indonesia. Salah satunya itu pola pendidikan. Sudah hampir 4 semester pendidikan di Indonesia dilakukan secara online, baik pada jenjang SD, SMP, SMA, dan juga umum. Situasi belajar yang terjadi ini agak sedikit berbeda tentunya dari pembelajaran offline. Terdapat hal positif dan juga negatif dalam pembelajaran online ini. Namun lebih banyak dampak negatif yang terkadang ditimbulkan tergantung dari masing-masing individu. Nah, tentunya diharapkan pelajar ini tetap bisa mendapatkan ilmu pembelajaran yang seharusnya tanpa harus menjeda pembelajaran yang harusnya tetap dilaksanakan. Dikarenakan terjadi pandemi yang membuat pelajar sulit mendapatkan pembelajaran secara tatap muka. Maka dari itu, dari permasalahan ini kita dapat melakukan perencanaan untuk bisa menanggulangi terjadinya kesulitan. Kita dapat menggunakan metode Asure yang meliputi tahapan-tahapannya, ada Analyze Learner, ada State, Objective, ada Select Method, Media and Materials, lalu Utilize Media and Materials, lalu ada Require Learner Participations, and the last Evaluate and Revise. Ini adalah contohnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perencanaannya dengan metode atau model Asure. Yang pertama yaitu Analyze Learner. Ini berupa karakteristik umumnya tentunya anak sekolah yang terdiri dari SD usia 6-12 tahun, SMP usia 12-15 tahun, dan juga SMA usia 15-18 tahun. Kemampuan awalnya bisa menggunakan pretest untuk melihat perkembangannya. Apakah akan masuk ke dampak positif atau justru malah banyak yang negatif. Gaya belajarnya tentunya masih dengan menggunakan media online. Lalu yang kedua yaitu State Objective. Ini dengan model ABCD. A-nya itu audience, tentunya bersama siswa-siswi SD, SMP, dan SMA sederajat. Behaviornya itu akan mendapat kemampuan baru, dan tentunya siswa didampingi oleh orang tua pada saat pembelajaran online. Conditionsnya yaitu Zoom, bisa menggunakan Zoom, Google Meet, audio atau video yang menarik. Degree-nya yaitu peningkatan kemampuan belajar online tentunya dapat meningkat. Lalu yang ketiga ada Set or Modify Media. Ini tentunya memberikan penyuluhan kepada orang tua siswa tentang pentingnya mendampingi anaknya pada saat pembelajaran online supaya tidak terjadi penurunan akademik. Menurut kami ini penting ya, karena seperti yang kita tahu bahwa jika kalau tanpa didampingi orang tua, ada beberapa yang kurang mengerti atau kurang paham dengan apa yang dimaksud. Maka dari itu perlu pentingnya juga edukasi kepada orang tua terkait pendampingan pembelajaran online di masa pandemi ini. Dan juga tentunya orang tua harus dapat mengerti juga agar tidak sama-sama bingung ketika anak mengerjakan pembelajaran online. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kelihatan sangat bingung. Nah, kalau yang ini kelihatan sama-sama belajar bersama. Lanjut, yaitu Utilize Media and Materials. Ini bisa menggunakan media audio visual seperti PowerPoint, video yang menarik, dan juga pasti ceramah yang menarik. Bisa disertai dengan games interaktif seperti itu. Lalu yang kelima yaitu Require Learner and Participations. Ini dapat menggunakan latihan atau practice dengan post-test untuk melihat perkembangannya kembali terhadap anak-anak sekolah ini. Lalu umpan baliknya atau feedbacknya, ini diharapkan siswa dapat lebih termotivasi lagi dan bersemangat lagi untuk pembelajaran online untuk meningkatkan nilai akademiknya. Lalu diharapkan juga orang tua lebih mendampingi anaknya pada saat pembelajaran online seperti yang dijelaskan oleh slide sebelumnya.
Dan untuk guru juga dapat mengajarkan dengan metode yang menarik, karena seringkali pasti anak merasakan bosan karena metodenya yang tidak menarik, atau terkadang mungkin tugasnya yang tidak sesuai gitu. Jadi maka dari itu perlu adanya metode yang menarik dan penjelasan yang lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu ada evaluation and revise. Tentunya setiap dari kegiatan kita akan meminta evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan kepada siswa, guru, dan orang tua terkait manfaat, kritik, saran, dan masukan tentang adanya kegiatan dalam perencanaan ini. Baik, sekian dari kelompok. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan juga perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.